Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5030-5032. Di Istana Hongwei di benua Changsuan. Teratai biru sedikit mengerutkan kening, hatinya sangat cemas. Sudah lama, tapi dia belum melihat Beatrice tiba. Tanpa bantuan keluarga Mo, jika hanya bergantung pada dirinya sendiri, benua Changsuan tidak memiliki ada cara untuk menghentikan serangan Istana ke-8. Teratai biru, apakah orang yang akan membantu akan datang atau tidak? Jika Anda hanya menunggu, saya tidak tahu berapa banyak orang dari benua Changsuan yang terkubur di tangan Istana ke-8 itu. Raja Mongolia Timur bertanya dengan cemas. Tunggu sebentar, diperkirakan mereka akan segera tiba. Teratai biru berkata. Teratai biru, aku tidak ingin menunggu lagi. Negara Mongolia Timur kami sekarang berada di bawah kaki besi Istana ke-8. Jika kita tidak memiliki jalan lain, negara Mongolia Timur kami mungkin hanya akan menyisakan sepotong baju besi. Raja Mongolia Timur tidak bisa menunggu lagi. Apa yang kamu maksud? Ashnu bertanya. Karena kamu bukan lawan, kamu hanya bisa menyerah. Kamu tidak bisa hanya melihat semua orang mati, kan? Kata Raja Mongolia Timur. Kamu pengkhianat, aku tahu kamu pasti akan menyerah. Aku akan memotongmu dulu. Seperti yang dikatakan Ashnu, dia akan melakukannya. Oke, hentikan. Tidakkah menurut kalian keadaan kita tidak cukup berantakan? Teratai biru berteriak dengan marah. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, dan semua orang melihat teratai biru dengan tenang, bertanya-tanya apa yang ada dalam pikirannya. Tapi ide apa yang bisa dimiliki teratai biru, itu hanya bisa menunggu. Tetapi setiap menit dan setiap detik, para biksu dari benua Changsuan mati. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, Teratai biru, mundur, semuanya sudah mundur. Apa yang mundur? Teratai biru sangat bingung. Orang-orang dari Istana ke-8, semuanya telah mundur, mereka semua telah menarik diri dari benua Changsuan kita. Seseorang berkata, apa yang terjadi? Teratai biru berkata dengan gembira. Saya tidak tahu. Orang itu menggelengkan kepalanya. Ketika tiga raja lainnya mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari Istana ke-8 tiba-tiba mundur. Saya mengerti, itu seharusnya karena penolong yang saya temukan, mereka pasti telah mengusir orang-orang dari Istana ke-8. Mata teratai biru tiba-tiba menyala. Saat teratai biru berbicara, tiba-tiba aura besar mendekat, lalu perlahan turun di pintu istana. Teratai biru, ada temanmu yang meminta untuk menemuimu. Pria yang membawa Dev dan yang lainnya berkata dengan lantang. Hahaha, itu benar-benar dia. Teratai biru sangat gembira dan buru-buru berkata, biarkan mereka masuk. Beatrice membawa Dev dan yang lainnya masuk. Setelah melihat teratai biru, Beatrice buru-buru berlari, dan mereka berdua saling berpelukan seperti Teletubbies. Beatrice, terima kasih banyak. Jika Anda tidak membantu saya khawatir benua Changsuan saya akan sepenuhnya ditempati oleh orang-orang dari Istana ke-8. Teratai biru berkata, jangan berterima kasih padaku, aku tidak berkontribusi, semua pujian itu milik Dev. Beatrice menunjuk Dev dan berkata, Dev. Teratai biru melirik Dev dengan rasa ingin tahu, dan menemukan bahwa Dev hanyalah biksu dengan kekuatan dispersi negeri peri tingkat pertama, dan tiba-tiba dia menjadi bingung. Jangan melihat wilayahnya. Kekuatannya sangat kuat. Penguasa Istana ke-8 adalah biksu di alam dispersi negeri peri tingkat kelima, dan orang itu menyerah. Karena Dev, orang-orang dari Istana ke-8 menarik diri dari benua Changsuan. Beatrice tahu apa yang dipikirkan teratai biru, jadi dia berkata. Teratai biru, apakah ini penolong yang kamu temukan? Saya melihat orang-orang dari Istana ke-8 pergi. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan bantuan yang Anda temukan, kan? Raja Mongolia Timur hanya meliriknya, dan tiba-tiba mendengus dingin. Sejauh menyangkut kekuatan Dev dan yang lainnya, yang tertinggi tampaknya adalah Beatrice, di alam dispersi negeri peri tingkat 3. Matthew dan Dev tidak berada pada level yang tinggi. Jika orang-orang ini yang mengusir orang-orang dari Istana ke-8, dan dia sama sekali tidak mempercayainya. Teratai biru tidak berbicara, karena dia tidak mempercayainya sedikit pun, lagi pula, kekuatan beberapa orang terlalu rendah. Awalnya, dia mengira Beatrice akan membawa para master dari keluarga Mo untuk membantu, tetapi Beatrice hanya membawa kedua orang ini. Teratai biru, orang-orang dari Istana ke-8 memang diusir oleh Senior Chen ini, dan Senior Chen juga mengalahkan penguasa Istana ke-8. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri,
dan tidak akan ada kebohongan. Pria yang membawa Dev dan yang lainnya segera menjadi saksi untuk Dev. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, sebenarnya, dia tidak percaya bahwa biksu dispersi negeri peri tingkat pertama dapat mengalahkan biksu dispersi negeri peri tingkat 5. Apakah benar kejadiannya seperti itu? Teratai biru sangat terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya kamu menerima uang mereka untuk menipu kita semua di sini, kan? Biksu dispersi negeri peri tingkat pertama dapat mengalahkan biksu dispersi negeri peri tingkat 5, hanyalah kentut. Raja Mongolia Timur meneriaki pria itu. Wajah pria itu sedikit berubah, dan terlihat bahwa dia sangat takut pada Raja Mongolia Timur. Bagaimana supaya kamu bisa mempercayainya? Dev memandang Raja Mongolia Timur dan bertanya. Karena kita adalah manusia, kita harus melihatnya sendiri, bersikap baik dan patuh. Raja Mongolia Timur berkata. Kalau begitu permisi, di alam apa kamu sekarang? Dev bertanya. Saya adalah puncak dari tingkat kedua Sun Wonderland. Pada waktunya, saya akan segera berada di produk ketiga dispersi negeri peri. Raja Mongolia Timur berkata dengan sangat bangga. Bentak. Tapi begitu suara itu jatuh, Dev tiba-tiba di depannya dan menamparnya. Raja Mongolia Timur dipukuli dengan mata tertutup, dan setelah dia bereaksi, dia akan melakukan sesuatu pada Dev. Tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya terpenjara oleh sesuatu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dev menamparnya beberapa kali berturut-turut. Bentak, bentak, bentak. Bagaimana, apakah kamu percaya sekarang? Dev bertanya setelah menamparkan. Pemandangan ini mengejutkan dua raja lainnya. Teratai biru menghirup udara sejuk, wajahnya luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dibunuh. Bahkan Raja Mongolia Timur tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dev benar-benar melakukannya dengan santai. Dev, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku kesempatan untuk berpura-pura? Ketika Methu melihat ini, dia langsung menarik Dev pergi, sambil membuka tangannya menjadi busur, memberikan tamparan kepada Raja Mongolia Timur. Bentak. Methu menamparkan Raja Mongolia Timur lagi. Alam Dev dan Methu memang lebih rendah, tetapi di depan kedua orang ini, dia seperti anak kecil, dan dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Dev, Tuan Hu, tolong hentikan, jangan bunuh orang. Setelah melihat ini, Beatrice buru-buru menghentikannya. Saat ini, wajah Raja Mongolia Timur sudah bengkak seperti kepala babi. Pria yang membawa Dev dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan tertawa. Ashnu tertawa tanpa malu-malu, hahaha, aku percaya sekarang, atau wajahku akan bengkak. Hahaha. Meskipun Raja Mongolia Timur sangat marah, dia juga mulai takut akan kekuatan Dev dan Methu di dalam hatinya. Jangan melihat level rendah mereka berdua, tapi kekuatan mereka terlalu kuat. Beatrice, di mana kamu bertemu dengan dua rekan Taois seperti mereka? Teratai biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kota macan terbang. Beatrice dengan singkat mengatakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Ashnu tiba-tiba menjadi bersemangat, melangkah maju dan meraih tangan Dev dan berkata, di kota macan terbang, ada orang yang menyelamatkan putriku dan rakyatnya, apakah itu kamu? Putrimu. Dev terkejut. Nama putriku adalah Aisyah. Ashnu berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, ya, saya menyelamatkan mereka di kota macan terbang. Dermawan, terima kasih banyak. Seperti yang dikatakan Ashnu, dia akan berlutut kepada Dev. Dev mengulurkan tangannya dan dengan lembut menopangnya, dan Ashnu tidak berlutut lagi, yang membuat Ashnu semakin menghormati Dev. Seseorang yang masih sangat muda dan hanya memiliki kekuatan dispersi negeri peri tingkat pertama, tetapi memiliki kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Teratai biru sangat berterima kasih ketika dia mendengar bahwa Dev juga telah menyelamatkan banyak orang dari benua Changsuan di kota macan terbang. Hari ini, saya ingin menjamu tamu terhormat kami dari benua Changsuan dengan baik. Teratai biru berkata, pergi ke Pulau Terapung. Beatrice berkata, aku tahu kamu pasti akan pergi ke sana, dan aku sudah memerintahkan orang-orang untuk bersiap. Teratai biru tersenyum. Nona Mo, di mana Pulau Terapung itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan kamu pergi, itu sangat indah. Beatrice berkata. Segera, semua orang keluar dari aula utama, dan teratai biru melihat ada 3 wanita di luar aula utama. Salah satunya adalah Jocelyn, yang dijaga oleh 2 wanita Methu. Untuk mencegah Jocelyn meledak, Dev menyegel meridian di tubuhnya. Sekarang Jocelyn sama seperti orang biasa, tidak dapat menggunakannya jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Siapa mereka bertiga? Teratai biru bertanya dengan rasa ingin tahu.
Beatrice memperkenalkannya, dan ketika teratai biru tahu bahwa Jocelyn adalah putri Joseph Huo, teratai biru memiliki nyala api yang marah di matanya. Joseph membawa orang-orangnya untuk membunuh begitu banyak orang di benua Changsuan dan merampok begitu banyak sumber daya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi di depan Dev dan yang lainnya, teratai biru tidak bisa berbuat apa-apa pada Jocelyn. Bagaimanapun, Jocelyn ditangkap oleh Dev dan yang lainnya. Selain itu, dengan hadirnya Jocelyn, dia bisa mengancam Joseph tanpa menimbulkan masalah di benua Changsuan. Semua orang terbang menuju Pulau Terapung. Saat Dev dan yang lainnya sedang menuju ke Pulau Terapung, Joseph, penguasa istana ke-8 kuil, membawa semua orang dari 8 kuil ke daerah klan iblis. Di depan kota yang berwarna merah darah, Joseph berhenti. Ini adalah wilayah Raja Pemakan Tulang. Joseph memandang para prajurit dengan kerangka berwarna darah di tembok kota, dan dengan lambaian lembut telapak tangannya, semua prajurit dengan kerangka berwarna darah berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Siapa yang berani menjadi liar di kota tulangku? Hanya teriakan marah yang terdengar, dan kemudian kultivator iblis yang kekar, sangat marah, dan kuat muncul di tembok kota. Di belakangnya, ada ribuan pasukan kerangka, satu persatu memegang pedang, mata mereka bersinar merah, dan mereka terlihat sangat menakutkan. Berhenti berteriak, jangan berguling dulu. Joseph berteriak dingin. Setelah melihat ini, Raja Pemakan Tulang mengguncang tubuhnya sedikit, dan menyeringai buru-buru, menunjukkan giginya yang dingin, ternyata itu adalah penguasa dari Istana ke-8. Selamat datang, selamat datang. Sosok Raja Pemakan Tulang langsung muncul di depan Joseph, dan pasukan ribuan kerangka di belakangnya tampak menghilang begitu saja. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan penguasa Istana ke-8 ketika Anda datang kepada saya. Raja Pemakan Tulang bertanya. Anda membiarkan kami, klan dewa, berdiri di depan pintu dan berbicara dengan Anda. Tetua Agung dari Istana ke-8 mengerutkan kening. Tolong, silahkan masuk. Dengan lambaian tangan Raja Pemakan Tulang, gerbang kota perlahan terbuka. Joseph membawa semua orang dari Istana ke-8 ke kota. Jika bukan karena tidak ada tempat lain untuk dituju, Joseph tidak akan ada di sini. Sebagai anggota klan Protoss, dia paling membenci kultivator iblis semacam ini. Seperti Raja Pemakan Tulang, banyak pembudidaya iblis mengandalkan menyerap yin dan roh jahat orang mati, dan memurnikan mayat menjadi boneka, dan bahkan beberapa kerangka menjadi tentara kerangka. Kultivator iblis semacam ini juga merupakan eksistensi yang paling hina di antara para iblis. Sebagai klan Protoss yang sombong, dia sama sekali tidak senang berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tapi sekarang, Joseph harus menggunakan cara ini. Ketika dia datang ke aula utama kota Pemakan Tulang, Joseph berinisiatif untuk duduk di kursi utama, dan Raja Pemakan Tulang tidak berani melarangnya. Bahkan jika orang lain memberinya 100 nyali untuk menyinggung Istana ke-8, dia tidak akan pernah berani. Raja Pemakan Tulang, jika Anda menyerang benua Changsuan, apakah Anda yakin menang? Joseph bertanya. Joseph tidak dapat menyerang benua Changsuan sendirian sekarang, karena putrinya masih berada di tangan Dev, tetapi dia dapat membiarkan orang lain melakukannya. Tuan Istana Huo, meskipun saya juga memiliki 100.000 tentara pria di kota Pemakan Tulang, itu sedikit lebih rendah daripada benua Changsuan. Raja Pemakan Tulang berkata dengan halus. Kalau begitu satukan orang-orang dari ras iblis lainnya, dan begitu juga orang-orang dari klan binatang. Pada saat itu, Anda semua dapat membagi sumber daya di benua Changsuan. Dan saya dapat memberi Anda jutaan batu giok peri untuk kota Pemakan Tulang. Bagaimana menurutmu? Joseph berkata, bersambung.